Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di Five Six Channel. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Nabi Adam ya, masih tentang Nabi Adam, melanjutkan dari episode sebelumnya berjudul Kisah Dua Anak Adam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Nabi Adam diberikan keturunan secara silang, maksudnya dengan sekali mengandung istrinya melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan. Kelahiran pertama adalah Qabil dan saudara perempuannya, sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan saudara perempuannya. Kemudian Adam memerintahkan perkawinan silang, yaitu agar anak laki-lakinya menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik. Karenanya dia menolak perintah Adam. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk karena beliau memiliki ternak domba, sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumatkan kurban yang dipersembahkan oleh Habil sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima, dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti membunuhmu," sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil sendiri, dia tidak ingin melakukan hal yang sama sebagaimana keinginan Qabil karena dirinya takut kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan keluhuran budinya dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Habil berkata sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Seperti dikutip dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dan membunuh Habil. Namun setelah itu dia menyesal dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi, yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang. Kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, kemudian menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim, maka anak Adam pertama turut menanggung darahnya, dosanya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan." Nabi Adam alaihissalam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam alaihissalam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa anaknya berjumlah 40 dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan, anaknya terdiri dari dua pasang anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun. Diriwayatkan bahwa setelah melahirkan anak yang bernama Syit, dia berusia 130 tahun, dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya, dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Ahli sejarah mengatakan bahwa sebelum meninggal, Adam sempat melihat keturunannya beranak cucu hingga berjumlah 400.000 orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.